warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12, kita lanjut lagi materi kita tentang jurnal khusus. Hari ini ada dua yang kita bahas ya, karena cukup gampang dan tak banyak, nggak terlalu banyak, nggak sebanyak malam. Ya, yang pertama jurnal khusus pembelian dan selanjutnya jurnal khusus penjualan. Ya, kita masukkan ke jurnal khusus pembelian apabila ada kegiatan pembelian barang dagang secara kredit. Kuncinya adalah secara kredit. Kalau pembelian secara tunai, maka kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas, karena dia tunai, ya kan, membeli tunai, maka kas kita keluar. Tapi kalau kita membelinya secara kredit, maka kita masukkan ke jurnal pembelian. Yang kedua, ketika ada transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan tetap secara tunai. Secara tunai, secara kredit, ya tetap secara kredit. Secara kredit. Maka kita masukkanlah ke jurnal khusus pembelian. Intinya ini secara kredit, pembelian secara kredit kita buat pembelian secara kredit, baik membeli barang dagang maupun peralatan dan perlengkapan kita masukkan ke jurnal khusus pembelian. Sudah? Selanjutnya, kalau kita masukkan ke jurnal khusus penjualan adalah untuk kegiatan cuma satu dia, ya, untuk kegiatan menjual barang dagang secara kredit. Nah, menjual barang dagang secara kredit. Kalau kita menjual barang dagang secara tunai, iya, berarti kasnya bertambah. Kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Tapi kalau penjualannya secara kredit, ya kan piutang yang muncul. Kita masukkan ke jurnal khusus penjualan. Kata kuncinya secara kredit. Bisa? Gampang kan membedakannya? Yuk kita masuk ke contoh. Baik, kita masuk ke contoh ya. Nih ada contoh transaksi pembelian, maka semua pembeliannya secara kredit. Ciri-ciri pembelian secara kredit adalah yang pertama, ada bahasanya dibeli secara kredit. Atau yang kedua, ketika pembayarannya bersyarat. Ada syarat pembayaran seperti ini, maka itu pasti pembeliannya atau penjualannya secara kredit. Yuk kita tinggal masukkan angka saja. Yang di tanggal 1 bulan 12, 1/12 membeli barang dagang sebesar 3 juta secara kredit, nomornya 301. Bisa? Ini akunnya di kredit itu bisa nama perusahaannya yang dibeli di mana gitu ya. Atau kita buat di sini pembelian. Oke, di debit akun pembelian kan? Iya, berapa nilai yang kita beli? 3 juta. Sudah? Maka ketika membelinya secara kredit muncul apa? Utang dagang di sisi kredit. Ya, senilai 3 juta. Bisa? Selanjutnya di tanggal 3 bulan 12, ya, nomornya 302. Kegiatannya kita buat pembelian atau nama
Nama tokonya juga boleh ya. Karena saya nggak ada buat situ contoh tokonya, kita buat pembelian ya. Selanjutnya, berapa nilai pembeliannya? 500.000. Sudah, dia buat ada namanya syarat 2/10 M/30. Itu menandakan pembeliannya secara kredit. Maka juga akan muncul akun utang di kredit senilai 500.000. Selanjutnya, membeli kursi, meja, rak buku sebesar 1 juta. Meja, kursi, rak buku itu peralatan atau perlengkapan? Peralatan ya. Bisa bedakan yang mana peralatan itu kayak bahan benda-benda yang lama habis pakainya, sementara perlengkapan yang habis pakai, cepat habis. Contohnya sabun, contohnya tinta, itu perlengkapan. Tapi kalau peralatan, meja, kursi, kipas, jam dinding, itu peralatan. Dia beli peralatan ya, membeli kursi meja sebesar 1 juta. Kita buat dulu di tanggal 5. Nomornya 303. Kegiatannya membeli peralatan, bisa ya, membeli peralatan. Sudah? Nilainya berapa pembeliannya? 1 juta. Dia kan bukan membeli barang dagang. Yang kita masukkan ke pembelian adalah ketika membeli barang dagang. Dia membeli apa? Iya, membeli peralatan. Maka kita masuk ke kolom serbi. Di nama akunnya apa? Peralatan. Jumlahnya berapa? 1 juta. Tapi dia tetap posisinya di debit. Peralatan bertambah di debit karena peralatan harta. Pemberalatannya beli secara kredit, maka akan muncul juga utang senilai 1 juta. Sudah? Selanjutnya tanggal 7 bulan 12. Nih ya. Membeli perlengkapan dengan syarat IOM, nomornya 304. Ya, 304. Kita buat sini perlengkapan. Atau bisa di sini juga nama toko ya. Ya. Dia ada syarat IOM, end of month. Tetap kalau ada syarat-syarat gitu, berarti pembeliannya secara kredit. Dia beli apa? Serba-serbi kan? Kita buat di sini perlengkapan. Perlengkapan apa ya? Nilainya berapa? Oh iya. Kita buat misalnya nilainya 200.000 ya. Lupa saya buat. Oke, kita buat nilainya misalnya 200.000. Maka akan muncul juga utang dagang di kredit senilai 200.000. Terakhir, tanggal 9 bulan 12. Dia membeli barang dagang senilai 500.000. Dibayar tunai 300.000, sisanya bulan depan. Kita buat dulu nomor fakturnya 305, kegiatannya pembelian. Sudah? Dia beli barang dagang 500.000 ya, yang sudah dibayarkan 300.000, berarti sisanya 200.000. Karena kita membahas pembelian, oke, maka kita fokus kepada yang kreditnya. Ya, utangnya berapa lagi? Iya, 200.000. Maka kita buat di sini angka pembeliannya itu 200.000. Karena yang utang dia 200.000 yang belum dibayar. Maka 300.000-nya di mana? 300.000-nya kan tunai, pembelian tunai. Maka yang 300.000-nya pembelian tunai 300.000, kas berkurang 300.000, kita buat di jurnal khusus pengeluaran kas. Kalau jurnal khusus pembelian kas, kita fokus kepada yang kreditnya, utang dagangnya. Bisa? Oke. Yuk kita jumlahkan. 3 juta tambah 500 tambah 200, 3.700.000. Ini masih di posisi debit. Ya, 1 juta sama 1.200.000, jumlahnya 1.200.000. Ya, ada 3 juta ditambah 500.000 ditambah 1 juta.
Ditambah 200.000 tambah 200.000 hasilnya berapa? Iya, 4.900.000. Balance-nya berapa? 3.900.000 ditambah 1.200.000, 4.900.000 di debit. Di kreditnya juga 4.900.000. Maka kalau kamu sudah paham kemarin di jurnal umum, kembali lagi saya sampaikan, maka akan mudah, tinggal masukkan angka saja. Yang penting kamu tahu mana yang dimasukkan ke jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal khusus penerimaan kas, jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Oke, yuk di jurnal pembelian. Untuk jurnal penjualan, untuk penjualan secara kredit sama. Ciri-ciri penjualan secara kredit adalah ketika ada bahasa secara kredit dan ada syarat pembayaran. Kita coba yuk di tanggal 1 bulan 11. Oke, kita buat contohnya nomor faktornya 001. Akun yang didebit adalah penjualan. Oke, sudah? Syarat pembayarnya mana? Nggak ada. Kalau nggak ada syarat pembayarnya kita kosongkan. Sudah? Oke, piutang dagang kan, karena menjual secara kredit ada piutang dagang sebesar 300.000. Dia menjual barang dagang tapi belum dibayarkan sama yang beli. Dia belum menerima duit. Oke, dan penjualan 300.000 di kredit. Piutang pasti di debit kalau bertambah. Sudah? Masuk tanggal 2 bulan 11. Kita buat nomor faktornya 002. Akun yang di debit ini bisa nama tokonya, bisa juga ya. Kita buat di sini ada penjualan. Ada syaratnya. Kita buat 3/10 N/30. Dia membeli barang dagang, menjual barang dagang senilai 450.000, maka ada piutang 450.000. Ya, penjualannya 450.000. Sudah. Di tanggal 3 bulan 11 kita buat nomor faktornya 003. Ya, kegiatannya penjualan. Ada syaratnya? Ada. Nggak ada ya? Nggak ada syarat, kita kosongkan. Katanya menjualnya itu 650.000 penjualannya. Yang sudah dibayarkan atau yang sudah uang yang sudah diterima 50.000. Kan kita menjual, kita dapat duit, yang sudah kita terima 50.000. Sisanya bulan depan kan? Sisa ini sebagai apa? Iya, piutang. Maka piutang kita berapa? Iya, 600.000 lagi yang belum kita terima uang. Maka ketika mencatat ke jurnal khusus penjualan, yang kita catat adalah yang belum dibayarkan. Yang kreditnya 600.000, maka di sini nilainya 600.000. Walaupun penjualannya 650.000, ya. Tapi karena yang belum piutangnya itu 600.000, maka yang 50.000-nya itu kan sebagai penerimaan kas kan? Kas masuk kan, kita menjual, kita dapat duit 50.000. Maka kita masukkan ke jurnal khusus penerimaan kas 50.000-nya. Yang 600.000-nya kita masukkan ke jurnal khusus penjualan. Kita jumlahkan yuk. Ini berarti ada 1.350.000 di debit. Di kreditnya juga pasti 1.350.000 harus balance ya. Jadi nggak susah, tinggal masukkan angka. Yang penting kamu paham ciri-ciri transaksi yang mana masukkan ke jurnal khusus penerimaan kas, jurnal khusus penjualan kas, jurnal khusus pengeluaran kas, maksud saya jurnal khusus pembelian dan jurnal khusus penjualan. Ini dia. Oke, Bu, maka fungsi jurnal umum apa, Bu? Kita bahas lagi nanti. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan isi kolom komentar atau kita diskusi di dalam grup. Semoga bermanfaat. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.